Halo guys, ini adalah Poco C65. Kita langsung saja cek sekeliling bodinya dan di bagian belakangnya pastikan buat Indonesia. Yang saya cek ini warna hitam, 8 GB RAM, 256 GB ROM-nya. Produksinya di sini kelengkapan yang ada memakai G95 Helio 50 megapiksel kamera utamanya. Untuk layaran 6,74 inch, dia HD 90 Hz, 18 watt support fast charging, baterainya 5000 mAh. Langsung kita coba cek bagian dalamnya. Untuk C65 ini versi entry level dari Poco, tapi bukan yang paling bawah karena ada lagi tipe di bawahnya. Dan ini mungkin tipe yang kalian beli di range harga 1,5 juta, karena ini saya bilang salah satu handphone Xiaomi yang paling worth it untuk dibeli saat ini dibandingkan tipe-tipe lain. Dia punya kembaran, dia memakai Redmi 13C namanya. Ya 13C, ya 13C. Dan beda modelnya sedikit saja tapi isinya sama, harganya lebih mahal. Jadi ya secara sekilas dengan spek yang sama, cuma beda logo dan desain sedikit. Kecuali kalian membeli logonya atau merek atau desainnya, pasti pilih Redmi. Tapi saya memilih harga yang lebih terjangkau. Ini dia Poco C65. Kita cek ya seperti biasa. Untuk yang kelas-kelas range mid range ke bawah, dia memakai plastik seperti itu, tidak ada screen guard bawaan. Bagian belakang, oke, desainnya menarik. Untuk semuanya bagian samping bodinya plastik, depannya aja yang kaca, cuman entah dia memakai tipe apa kacanya. Bagian belakang pun plastik, namun plastiknya seperti ini. Saya baru melihat secara nyata, beda seperti di foto seperti ini hitamnya, tapi ini nyata seperti ini. Wow. Oke, di sini yang glossy kamera utama, di sini ada kamera makro atau kamera untuk depth sensor. Di sini flashnya single flash tulisan Poco. Di bagian bawah ada bagian speaker phone-nya. Di sini ada USB Type C. Di sini ada mic input di atasnya untuk jack input. Samping ini untuk bagian SIM card. Di bagian kirinya ada volume up and down dan tombol power. Coba kita nyalakan apakah ada baterainya. Oke, menyala. Kelengkapannya untuk chargernya, dia bawaannya memakai tipe yang 10 watt. Ya ini mungkin salah satu penghematannya walaupun dia support sampai 18 watt. Untuk kabelnya dia memakai kabel USB Type C tipe A ke tipe C. Seperti biasa Xiaomi, tidak ada lagi kelengkapan yang lain. Nah, kita cek di bagian kuning ini dengan logo MIUI. Untuk SIM ejector, nah di cara bukanya bagian samping tetap masih memakai MIUI 14. Ada buku petunjuk panduan yang bisa dibaca-baca dulu. Kita cek di dalamnya nilai SAR. Di sini ada nilai SAR-nya bisa dibaca. Dan kebijakan garansi, dia ada garansi 15 bulan, cukup panjang dibandingkan handphone pada umumnya. Ada stiker nih, ini lepas dapat stiker Poco. Ada apa lagi? Apakah ini pembatas buku? Menarik. Bisa jadi pembatas buku sekarang. Dulu biasa kertas dengan gambar si Alfinse. Sejak tidak ada Alfinse, jadinya agak sedikit berbeda auranya Xiaomi. Kita coba buka bagian dalam. Untuk SIM tray-nya, di sini ada karet pelindung untuk air ataupun debu masuk, bagus. 2 nano SIM dan 1 slot micro SD sampai 1 tera. Di bagian depannya ada tulisan-tulisan. Nanti saya bakal cabut sekalian kasih tutorial bagaimana cara memasang tempered glass yang baik. Di pilihan bahasanya Indonesia, pilih lokasi. Apakah kita kalau pilih lokasinya bukan Indonesia, tidak ada. Terkenal biasanya untuk handphone Xiaomi kelas yang mid-range atau mid-range ke bawah ada iklan-iklan yang banyak.
Kita coba geser-geser dulu, setuju, lewati, tambah jaringan, apakah kebaca? Oh, kebaca, tapi sinyalnya hanya setengah. Yang penting masih terbaca sinyalnya karena jarak saya dengan wifi 10 meter lebih. Oke, terhubung, lanjut, terhubung tapi nggak bisa lanjut. Oh, bisa akhirnya. Menyiapkan ponsel, kita cek apa lagi yang mesti disiapkan di ponsel Poco ini. Jadi Poco ini memang sepertinya budget friendly untuk yang mengarah orang-orang yang butuh memori yang besar, RAM 8GB, internal 256, layar besar, baterai besar. Itu langsung pastinya auto beli Poco ini. Tapi jika memerlukan hal-hal yang lain, fitur-fitur tambahan, mungkin ini bisa di skip. Poco ini bukan pilihan yang utama. Oke, ini masih mempersiapkan ponsel. Oke, lanjut kita ke berikutnya. Klik berikutnya. Tidak, berikutnya perangkat lama. Kok ini menghubungkan perangkat lama? Jika tidak mau menghubungkan, tidak mau, kita jangan salin berarti tulisannya. Oke, saya salah baca karena ini belum saya lepas, nanti saya bakal lepas. Setelah ini agak mengganggu memang. Tapi lepas ini harus ada tempered glass dulu, kalau tidak nanti layar berminyak dan susah untuk dibersihkan. Dan ini juga penting untuk layar, jika sudah berminyak nanti bakal ada bercak-bercak dan hasilnya tidak maksimal. Ini kita matikan dulu layar-layar Google-nya biar banyak data yang terpakai. Baru kita klik setuju, style kunci, sidik jari. Di sini memakai pola pin. Harus ada 4 detik untuk menunggu. Biar kita ingat, kita masukkan misalnya pin yang tersulit. Seperti ini. Tambahkan sidik jari. Apakah sidik jarinya sesuai dengan harapan Xiaomi? Xiaomi itu sidik jarinya cepat biasanya. Cuman kali ini agak lama. Iya. Banyak diemnya. Tuh seperti ini, saya ini tidak mendapatkan progres yang sangat cepat. Apa ini penghematan dari Xiaomi memakai tipe yang lain? Oke, selesai. Tidak mau aplikasi. Oke. Tapi kita lihat apakah benar dengan mematikan tadi aplikasi tidak ada. Kita matikan semua. Matikan. Jangan lupa ya teman-teman, dimatikan dulu. Tidak perlu, tetap ada rekomendasi aplikasi berikutnya. Tunggu sebentar. Oke, akhirnya sudah masuk di sini. Kita coba ganti screen guardnya. Saya memakai tempered glass seperti ini. Pastikan ukurannya sesuai. Jika sudah sesuai, baru kita lepas tulisan Poconya ini. Oke, dan ini ikuti petunjuknya, nomor 1 dulu. Baru kita balik. Jika mau lebih aman, kita tarik di bawahnya sambil ambil debu-debu yang menempel, karena sangat mudah debu menempel di permukaan kaca. Dan jika sudah menempel, dia akan menimbulkan bercak di kacanya. Jadi bisa mungkin kita juga harus rapi kiri kanan, kita perhatikan bagi teman-teman ada OCD. Jika miring dikit berasanya pasti nggak enak karena kita bakal pakai agak lama. Oke, tunggu dia berjalan seperti ini. Jika tidak sesuai harapan, kita dorong pakai tangan sampai hilang semua gelembung udara yang ada di dalam tempered glass ini. Oke, aman, selesai. Kita klik next. Next. Oke, pembaruan tersedia versi 14.0.5. Ini dia bagian dalamnya, tombol-tombolnya, bagian menu kontrolnya.
rekam layar. Kenapa saya tidak bisa geser ke kiri? Oh, ada NFC. Saya juga lupa. Ini ternyata ada NFC. Biasanya seri yang bawah ditulis NFC besar-besar. Ternyata ini tidak ditulis. Dan ini ada NFC. Oke, itu satu keunggulan lagi dari Poco C65. Kita bisa salah klik. Ini nanti ingatkan nanti saja. Kita masuk ke kameranya. Mana logo kamera? Pakai ini. Jangan izinkan. Geser ke bawah untuk menu. Oh, ini menunya pakai flash center. Cukup terang ini. Jadi center cukup terang. Ada menu-menu makro, timer, tilt shift, watermark, SDR-nya bisa nyala otomatis atau mati. Saya pilih mati untuk indoor karena HDR harus di tempat yang cukup cahaya. Kalau nggak nanti bakal ngeblur gambarnya. Kita coba foto seperti ini. Oke, kita coba ambil tulisan Poco ini. Apakah tulisan kecil bisa kebaca dengan baik? Foto, video. Kita coba tes untuk autofocusnya. Autofocus berfungsi cuman agak gempa seperti ini. Jadi agak menyulitkan untuk video. Jadi harus stabil sekali tangannya. Kita bisa zoom, bisa zoom out. Kita klik foto atau pause dan stop. Resolusi bisa diganti, bisa dinyalakan flashnya saat video. Selang waktu, ini jarang dipakai, bisa zoom. Untuk foto, kita bisa zoom juga atau kecilkan. Di sini ada fungsi untuk filter. Ini fungsi untuk Google Lens Portrait biar ada efek bokeh. Malam hari ini harus dipakai untuk malam hari sesuai dengan fungsinya biar hasil gambarnya bagus. Dan harus stand still, lebih diam, kalau enggak bakal goyang-goyang gempa. Nih fungsi langsung 50 megapiksel. Kita masuk lagi ke foto. Kita coba kamera depan seperti ini. Untuk videonya kamera depan bisa Full HD juga. Oke, kita coba tes sekalian mikrofonnya seberapa bagus. Ini kita coba cek. Izinkan. Oke, kita coba tes sekalian mikrofonnya seberapa bagus. Mikrofonnya cukup jelas, tapi ya itulah. Mungkin speakernya yang bikin suara cempreng. Untuk bagian kamera depannya cukup. Noise-nya banyak. Ini untuk hasil 50 megapiksel. Agak ngeblur. Malah yang standar lebih bagus hasilnya. Jadi 50 megapiksel tidak cocok untuk dalam ruangan. Autofocus berfungsi cuman agak gempa seperti ini. Oke. Oh, berarti tadi night mode. Ini night mode. Night mode ternyata membuat hasilnya bagus sekali seperti ini. Jika tidak night mode, ternyata hasilnya agak banyak noise dan ngeblur. Oke, jadi night mode-nya bagus. Ini tadi foto yang awal-awal. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi night mode tadi sangat merekomen. Lanjut ke apa lagi ya? Oh, dia tampilannya seperti Android vanilla. Ya, Android pada umumnya, bukan seperti MIUI banget. Jadi lebih bersih. Tapi tetap banyak aplikasi-aplikasi bawaan yang sudah ada. Misalnya kita tidak perlu yang namanya permainan tile fun. Kita bisa uninstall. Kita cek setelan. Sekarang kita lihat tentang ponsel, otomatikan, updatean sistem terakhir Januari patch-nya. Kita klik back dulu. Yang ponsel terpakai 31,1 GB dari 256. Jadi memang untuk sekarang memori minimal 64 GB itu pun juga terbatas. Entah kenapa karena aplikasi semakin besar. MIUI versi 14. Di sini info detail speknya. RAM-nya bisa tambah lagi 4 GB. Pakai gitu bisa ganti lagi tambah RAM-nya biar bisa 16 GB. Nanti saya bakal tes dan cek Android-nya versi 13.
Oh, diputar seperti ini. Oke, bisa diputar. Tapi ditahan, tidak ada yang ganti, hanya seperti jam. Apakah teman-teman tahu ada cara khusus masuk ke dalam fitur Android 13? Biasanya kan ditekan dia ada fitur khususnya lagi yang rahasia. Lanjut kita cari untuk kartu SIM, WiFi, Bluetooth, koneksi sharing, tampilan layar. Di sini tingkat kecerahannya adaptif. Ini yang paling terang, ini paling redup. Oke, jadi yang setengah juga cukup untuk dalam ruangan. Untuk rasio menyegarkan layar, di sini bisa default atau custom. Custom itu kita bisa pilih lagi 60 atau 90 Hz. Jadi kalau mau hemat daya, pilih fix 60 Hz. Jika mau yang agak efek-efek seperti lembut sekali 90 Hz, kita langsung fix 90 Hz atau default secara rekomendasi dari handphone yang dia akan milih secara otomatis. Lanjut ke suara. Oke, suaranya cukup, tapi bukan yang kencang. Jadi suaranya agak mendem. Setelan tambahan, getarannya cukup kencang getarannya. Lanjut ke ada sandi untuk fingerprint, baterai. Oke, nanti saya bakal tes baterai seberapa awet baterainya ini. Walaupun lokasi Anguilla tetap masuk Indonesia, cuman jamnya saja yang agak salah. Penambahan memori di sini fiturnya bisa sampai 8 GB. Jika teman-teman memori masih banyak karena dia akan memakai ROM yang ada. Jika banyak memorinya langsung saja kita pilih 8 GB, tapi harus dimuat ulang. Jadi nanti saja, tadi by default 4 GB. Dan yang lain-lain fiturnya masih sama. Ada radio ini harus memakai headset. Kita taruh di sini, nanti kita bisa play radionya, kita bisa search headset apapun, earphone apapun, yang penting kabel. Dan ya seperti ini sekilas. Untuk penggunaan tidak ada berasa panas. Oh, charging. Sekarang coba kita pakai fast charge. Apakah berfungsi fast charge-nya? Ya, isi daya cepat berfungsi seperti ini. Sound effect-nya sampai yang versi mahal pun juga masih mirip-mirip seperti ini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Bantu channel ini tombol like, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng, dan follow IG Facebook kami di Datang Jual Beli. Kita coba cek bobotnya setelah tambah tempered glass 207 gram.